Malam hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau duduk diam dalam kaki-Mu Tuhan. Kami mau cari Engkau, kami mau menikmati kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Tuhan. Kami di sini memuji nama-Mu Tuhan Yesus kami yang hidup. Oh Yesus, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kami mau menikmati kasih-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar dan layak dipuji Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, ditinggikan nama-Mu Yesus, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Jehovah Nissi, banci keselamatan kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu, lindungi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu hadirat-Mu mengalir penuhi kami. Kami rindu hadirat-Mu mengalir penuhi kami. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, sembah Tuhan. Tinggikan nama Tuhan Yesus kita yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, for your worthy to be praised, oh God. Kau yang layak disembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Hirabalabaya sikirabalabaya sikaralabaya sande. Hirabalabaya sikirabalabaya sikirabalabaya sikaralabu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami mau menikmati kasih-Mu. Jamah dan peluk setiap kami Tuhan. Kami nyatakan kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Menerima kami apa adanya, memulihkan hati kami, jadikan kami manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini.
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan besar mengalir untuk setiap kami. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan, buat setiap kasih-Mu yang diberikan buat setiap kami. Oh, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Bapa, ku akui Kau tiada duanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar buat setiap kami. Ini hati kami memuji-Mu Tuhan, bersyukur menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami, terbesar dan termulia, satu-satunya dan tiada dua. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kasih-Mu mengalir penuhi kami, penuhi jiwa kami yang haus dan lapar akan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, betapa besar kasih pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Betapa besar kasih-Mu buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang basuh kami, menyucikan setiap kami. Betapa kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kasih pengorbanan-Mu besar buat setiap kami. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, saya ingin kita belajar sesuatu. Saya beri judul tentang The Land of Blessing, tanah berkat.
Mungkin Anda dengar judul ini, Anda baca judul ini, mungkin Anda tanya, Pak, alamat tanah berkat itu di mana, Pak? Di mana bisa beli tanah berkat? Siapa tahu bisa beli 1 meter gitu kan, saudara. Di situ ada tambang nikel gitu ya, ada tambang emasnya di sana. Karena pikiran kita kebanyakan, tanah berkat itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Tanah berkat yang kita pikirkan selama ini, bagaimana kita memiliki usaha yang baik, bagaimana kita punya sebuah pekerjaan yang oke, bagaimana kita memiliki sebuah usaha yang baik, di mana itu menguntungkan. Selalu pikiran manusia itu kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi ada hal esensi yang harusnya kita pahami, bahwa tanah berkat kita itu ada di dalam diri kita. Apa yang Anda keluarkan dari dalam, itulah yang Anda nikmati. Kalau saudara kita nggak bisa mengelola tanah berkat yang di dalam kita, maka apapun yang Anda kelola secara jasmani itu tidak mungkin berkembang. Saya menemukan ada banyak orang-orang yang bilang begini kepada saya, saudara, bahwa seringkali generasi pertama itu mendirikan, merintis. Generasi kedua itu membangun, dan generasi ketiga itu meruntuhkan. Bukan karena kurang warisan, bukan karena kurang berkat. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengelola, saudara, apa yang menjadi berkatnya Tuhan. Makanya saudara, tanah berkat kita yang sebenarnya itu adalah di dalam kita. Karena kalau Anda melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita kursi loh. Tuhan berikan kita pohon. Benar? Anda tidak mungkin menerima sesuatu yang langsung jadi. Tuhan kasih kita alam. Tuhan berikan kepada kita hal-hal yang mentah untuk Anda kelola. Seberapa mahir kita mengelolanya, maka segitu jugalah takaran berkat hidup kita. Nah, karena itu saudara, sama seperti dinasihatkan oleh Rasul Petrus, ya, dia berkata di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ini kita ambil bagian yang penting aja. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada apa? Imanmu. Apa yang ditambahkan? Kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ternyata saudara, bahwa bukan berarti iman kita itu tidak cukup, sehingga kita harus menambahkan iman kita, bukan. Tetapi iman yang berkembang, iman yang bertumbuh, itu tidak hanya percaya. Iman saudara, kita tidak hanya menjadi orang Kristen hanya dengan modal percaya. Karena percaya itu ada di dalam, tidak kelihatan. Dunia tidak bisa melihat apa yang di dalam kita sampai saudara, iman itu kemudian berkembang dan berbuah menjadi kebajikan. Nah, banyak orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan hanya karena dia percaya kepada Yesus dan dia tidak masuk neraka. Tetapi di dalam iman kekristenannya tidak pernah terbangun hal-hal yang nyata. Tidak pernah muncul buah-buah kebajikan. Bukan berarti iman itu kurang, bukan saudara. Tetapi seharusnya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang punya iman kepada Tuhan, di dalamnya, dalam buah hidupnya, harusnya ada kebajikan. Harusnya ada pengetahuan. Harusnya saudara ada penguasaan diri. Harusnya ada contoh nyata yang bisa dibagikan kepada orang. Jadi saudara jangan berpikir, oh Tuhan yang penting saya punya iman dah. Ya saya gak perlu banyak belajar. Saya gak perlu pinter. Salah. Karena Petrus berkata, di atas iman itu adalah dasarnya. Kemudian engkau harus menumbuhkannya sehingga di atasnya itu dapat dibangun pengetahuan. Karena
pohon yang diberikan Tuhan kepada kita tidak bisa menjadi kursi tanpa kita memiliki pengetahuan. Anda nggak bisa hanya dapat pohon dan saudara berdoa di depan pohon itu, Tuhan jadikan kursi ini. Nggak bisa. Anda harus bisa mengelola tanah berkat yang ada di dalam saudara, sehingga ketika itu bisa dikelola dengan baik, maka invisible faith akan menjadi visible faith. Apa yang Anda percaya di dalam saudara akan muncul dalam bentuk buah. Dan buah itu bisa dinikmati, bisa diwariskan, bisa dipakai, dan Anda bisa hidup olehnya. Ini penting, saudara. Ya, jadi kalau saudara baca di situ, saudara, maka saudara melihat kebajikan itu adalah etika, perilaku kita sehari-hari. Pengetahuan itu bukan hanya rohani, tetapi bicara tentang apa? Tentang intelektual kita. Bicara tentang logika kita, bicara tentang pengertian-pengertian kita. Penguasaan diri dan kasih kepada sesama itu adalah contoh nyata yang bisa kita bagikan, saudara. Nah, saudara, mari hari ini kita belajar bahwa iman dan kehidupan fisik itu harus jalannya seimbang. Karena kalau hanya punya iman yang di dalam, tapi tidak ada buah kehidupan, hidup kita tidak bisa seimbang. Kalau Anda baca di Alkitab, saudara, maka saudara akan menemukan keseimbangan hidup antara dia percaya sama Tuhan dan juga bagaimana dia merealisasikan imannya itu dalam bentuk perbuatan. Ya, nah mari kita belajar satu hal ya dari seorang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seseorang yang saya bilang tidak hanya percaya sama Tuhan, tetapi saudara, dia adalah orang yang berhasil mengelola tanah berkat di dalam hidupnya. Dan Anda lihat hidupnya di bawah Tuhan. Hidupnya diangkat Tuhan. Ya, kalau saudara baca tentang kisahnya Yusuf, saudara akan selalu menemukan sebuah kata yang sama. Kata yang sama itu adalah Tuhan menyertai dia sehingga dia berhasil dalam apapun yang dia lakukan. Ini ini bagian yang sangat favorit yang selalu kita ingin adopsi, saudara. Oh, ternyata Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Oh, ternyata Yusuf berhasil karena dia bersama dengan Tuhan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, dia difitnah, dia dijual, dia masuk penjara. Tapi saudara lihat, dia tumbuh subur di tengah-tengah pergumulan. Dia tumbuh subur, saudara, di tengah-tengah masalah yang berat dalam hidupnya. Ajaib. Apakah saudara ketika Anda belajar tentang kehidupannya, apakah hanya karena dia disertai Tuhan? Ternyata enggak. Saya menemukan bahwa dia berhasil mengelola tanah berkat yang ada di dalam dia, sehingga penyertaan Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidupnya. Saudara, Anda enggak bisa punya sebuah lahan kosong, kemudian saudara berdoa, Tuhan curahkan hujan nih Tuhan, supaya tanahku ini aku bisa panen. Menurut saudara, kalau saudara lakukan itu atau saya lakukan itu, saya bisa panen tidak, saudara? Saya punya sebuah lahan kosong dan saya minta Tuhan menurunkan hujan. Apakah saya bisa panen? Saya bilang tidak akan bisa. Yang Anda dapatkan adalah tanah lapang yang becek. Kenapa? Karena Anda harus tanam benihnya. Benih itulah yang akan mendatangkan panen. Tapi hujan yang akan menumbuhkan benih, saudara. Nah, banyak kita hanya minta berdoa, kita nggak pernah upgrade diri kita. Kita nggak pernah mengelola tanah berkat kita. Sehingga ketika kesempatan itu datang, kita nggak bisa berkembang. Sehingga ketika berkat itu diberikan, kita akan kehilangan banyak. Ini penting sekali, saudara, karena saya mengajarkan kepada jemaat saya, jangan hanya jadi orang yang hanya dikenal Anda punya iman sama Tuhan. Engkau harus bisa membuat dunia bisa melihat betapa hebatnya Tuhan kita yang memberikan kita hikmat yang sedemikian untuk mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Karena tanpa hal-hal ini, saudara, kita tidak akan bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Nah, coba lihat, saudara, apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga hidupnya di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah pembuangan, dia tetap bisa diangkat Tuhan. Yang pertama coba kita lihat, saudara. Ya, dibantu klik sekali.
Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Tanah berkat kita yang pertama adalah mindset. Ini harus diperbaharui. Ya, kalau saudara pola pikir kita ini tidak pernah kita kelola, maka saudara kita akan menjadi orang yang mentalnya itu lembek. Mentalnya itu lemah, saudara. Kita tidak akan bisa berada di dalam situasi yang sulit dan kita survive. Kenapa? Di sini pola pikir kita. Kalau saudara baca Kejadian pasal 50, ini kan pasal 50 adalah pasal-pasal terakhir. Ya, dan kalau saudara kembali dimulai pasal-pasal 30, 37, 40, itu adalah cerita tentang Yusuf. Nah, saudara perhatikan saudara, waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bilang begini, memang kamu, kata kamu itu siapa? Saudara-saudaranya datang ke Mesir, betul tidak? Dia berkata apa? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, saya cerita dikit sama saudara. Yusuf ini adalah anak baik. Papanya bilang, ayo antar makanan untuk kakak-kakakmu. Datanglah dia, saudara. Ya biasalah, anak paling bontot ya, kedua dari bontot begitu. Dia pengen pamer gitu ya, dia pakai jubah maha indahnya. Waduh saudara, itu tambah buat saudara-saudaranya iri hati. Aduh papa ini pilih kasih. Ya makanya saudara bapak ibu, kalau saudara punya anak jangan dibeda-bedain. Ya harus semua sama, jangan ada anak emas, anak perak, anak perunggu. Nanti lama-lama anak timah gitu ya. Ya anak besi gitu ya, besi karatan begitu. Jangan saudara ya, kita harus adil. Nah Yakub gagal untuk itu, kapan-kapan lah ya. Itu bicara tentang family yang sangat dalam. Nah saudara, dia datang saudara dengan kebanggaannya dia, tapi dia ditangkap, jubahnya ditanggalkan, dia dilemparkan masuk dalam sumur. Saudara tahu, di bawah dasar sumur itu dia dengar semua percakapan. Gimana nih anak? Kata yang besar. Yang kedua bilang, dibunuh aja tah. Dengar semua saudara. Jangan. Dia kan saudara kita, dia kan darah daging kita juga. Memang beda mama, tapi kan satu papa. Dia dengar semua. Kemudian ada yang tiba-tiba nyerocos, dia bilang begini saudara. Jangan, itu ada orang Ismail lewat tuh. Kita jual aja supaya cepat laku, mungkin kasih harga murah aja. Dijual saudara kepada orang Ismail. Bye-bye. Dia diangkat keluar saudara, diikat. Mungkin dia teriak. Kak, kok? Kenapa? Kamu kok tega? Gak bisa ngapa-ngapain. Dijual. Dan dia lihat transaksi di depan matanya, dia dihargai berapa. Saudara begini, saudara. Anda sebagai orang, ya di posisi Yusuf ini itu tidak gampang. Penderitaan, luka, pengkhianatan, ditolak, dibuang. Itu sesuatu yang berat, traumatik. Anda bisa susah dalam rumah tangga. Anda bisa tidak punya makanan di dalam tempat beras saudara. Tapi selama engkau akur, engkau bisa terima anak-anak, itu gak pernah masalah. Mereka tumbuh jadi kuat. Tapi kalau saudara menolak seorang anak, itu dampaknya gede. Yusuf adalah anak yang ditolak, anak yang dibuang. Pergi saudara. Sampai di Potifar, aduh puji Tuhan, Tuhan buat dia lebih baik. Dia kemudian difitnah. Masuk penjara saudara, dilupakan 2 tahun. Sampai 13 tahun kurang lebih dia menjadi Perdana Menteri. Kelaparan datang, ayat ini muncul. Kebayang enggak saudara? Dulu aku enggak bisa melawan. Dulu aku cuma dengar semua apa yang kamu ngomong. Dulu saya sudah teriak minta belas kasihan, kamu diam. Sekarang ini kamu di hadapanku seperti budak. Aku adalah tuan tanahnya. Dia bilang apa saudara? Kamu mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ini mindset. Orang yang punya mindset yang dibaharui selalu melihat di balik setiap kesulitan, di balik setiap penderitaan,
selalu ada tangan Allah yang kuat. Selalu ada kebaikan Tuhan yang melihat, menata, dan membangun hidupnya. Kalau seandainya saudara, mindsetnya Yusuf ini bukan mindset yang diperbaharui, waktu dia dibuang ke sumur, dia pasti kepahitan. Saya ngerti saudara, kenapa saya sharing ini kepada saudara? Karena memang ini yang ditulis Alkitab. Kalau saudara baca ayat sebelum ini, saudara, waktu dia masih menyamar, artinya saudaranya belum tahu dia siapa, dia lihat saudaranya. Dia tanya, mana Benyamin? Karena saudara kalau tahu 12 suku itu adalah 12 anak daripada Yakub. Dan Yusuf adalah anak ke-11 dari Rahel. Rahel itu adalah istri yang paling dicinta. Ya makanya istri itu harus satu saja. Coba ngomong kiri kanan ya. Istri harus satu aja. Yang belum menikah, ya bilang apa? Kalau pacar enggak cocok bisa ganti. Kalau istri cukup satu saja. Kan enggak ada yang ngomong saudara, enggak pernah ada yang ngomong. Yakub punya 4 istri. 2 istri sah, 2 gundik. Nah Yusuf itu lahir dari istri yang dicinta, yaitu Rahel. Nah dia punya adik kandung sebelum mamanya mati waktu melahirkan, namanya Benyamin. Dia bilang, mana Benyamin? Enggak ada. Saudara tahu rindunya sama Benyamin. Rindunya sama saudara-saudaranya. Waduh saudara, enggak bisa ditahan. Alkitab kita mencatat. Dia masuk sebentar, dia nangis, dia teriak. Saudara. Seluruh istana mendengar tangisan Yusuf. Saudara mengerti saudara? Betapa pahit, kekecewaan, kemarahan dituang semua saudara di dalam tangisan. Tapi dia ketolong apa? Mindsetnya bilang apa? Semua yang kamu alami, sumur, budak, rumah Potifar, penjara, fitnah, dilupakan. Itu adalah rekaan Tuhan untuk kebaikan. Saudara, kalau saudara bisa kelola harta ini di dalam hidup saudara, saudara tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah lingkungan yang paling negatif. Di tempat yang terdalam, di tempat yang terkelam dalam hidup saudara, di masa-masa tersukar dalam pernikahan saudara, engkau akan melihat tenunan Tuhan, rangkaian Tuhan untuk kebaikan saudara. Ini mindset saudara. Mindset itu bukan hanya melihat yang di depan. Mindset adalah cara berpikir. Bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Karena saudara ketika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk kita kelola secara nyata. Tanpa mindset yang benar. Itu tidak akan pernah bisa berhasil. Orang ya saudara sebelum diangkat naik. Diproses dulu. Kalau diprosesnya aja dia nggak lolos. Gimana bisa berhadapan dengan hal-hal yang besar di atas. Karena tanah baru, tantangan baru. Ya, semakin tinggi saudara di bawah Tuhan, semakin kencang anginnya. Maka akar-akar kita harus ditanam lebih dulu. Jadi hari ini saudara, coba kita kelola tanah berkat kita yang pertama. Pola pikir ini harus diubah. Pola pikir ini harus diubah. Jangan suka mengasihani diri. Jangan bilang begini saudara, memang saya lahirnya ini dari orang biasa. Ya dari orang yang tidak bisa apa-apa. Ya saya mah begini-begini aja. Ya hidup begini-begini aja. Gak boleh. Anda harus punya mindset bahwa Tuhan bisa mereka-rekakan hal-hal besar dalam hidup saudara. Setiap kali, 2 kali ibadah, Pak Lukas sempat berdoa, doa berkat. Dan dia mengutip tentang ayat di Alkitab bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan bawa kita untuk menikmati berkat-berkat. Tetapi yang lebih dulu harus saudara kelola mindset saudara. Amin. Yang kedua saudara, apa yang menjadi tanah berkat Yusuf sehingga dia berhasil berada di dalam kondisi yang terbaik sekalipun keadaan tidak mendukung. Yang kedua adalah karakter Yusuf itu adalah tanah berkatnya. Karakter yang dibentuk itu adalah tanah berkat kita. Ya kalau saudara lihat
Yusuf, dia nggak punya modal kan saudara. Dia itu budak loh, nggak ada modalnya. Tapi saudara, modalnya itu adalah apa? Karakter. Jadi orang itu yang paling penting adalah bagaimana dia bisa dipercaya orang. Kalau karakter saudara bagus, sekalipun engkau tidak punya modal, maka Tuhan bisa bawa saudara naik. Tapi kalau karakter saudara jelek, saudara, sekalipun engkau punya warisan banyak, itu bisa habis. Coba Anda lihat ya, gambar ini adalah urusan pribadinya Tante Potifar. Waktu itu saudara, tidak ada orang di rumahnya Potifar. Saya nggak tahu seberapa ganteng ini Yusuf, ya tapi rasanya saudara, dia itu pasti ganteng. Ya biasa pria-pria Yahudi itu kan cakep-cakep, benar gak? Nah saya juga pikir ya, Tante Po ini pasti cakep juga saudara, cantik juga. Kenapa? Lihat dia istri pejabat loh. Pasti skincare-nya mahal. Iya toh saudara. Kalau waktu itu sudah ada oplas, mungkin dia udah keliling-keliling kemana-mana. Di Korea, di Thailand, di Vietnam, macam-macam saudara. Karena dia istri pejabat. Jadi saya kira saudara sebenarnya bukan masalah fisiknya sampai Yusuf nggak mau. Atau mungkin juga bukan masalah Yusuf tidak normal sampai dia menolak. Karena dia juga punya istri, punya anak. Tapi ini yang membuat dia menolak istri Potifar. Coba kita lihat satu ayat ini saudara. Ya, coba diklik sekali. Kejadian 39:7-9 dikatakan begini. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Yuk sama-sama. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Allah. Kenapa dia tidak berani menjamah istri tuannya? Karena tuannya tidak mempercayakan itu kepada Yusuf. Yang dipercayakan semua pernak-pernik di dalam rumah ini saudaraku. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang selalu naik hidupnya. Bukan masalah modal. Cukup dipercaya. Papa saya saudara adalah seorang pedagang. Kalau sekarang pengusaha tapi dia kecil-kecilan aja saudara. Ya punya toko lah. Ya dia cerita sama kami anak-anak, dia bilang begini, waktu papa masih muda, papa itu dikasih engkong modal 50.000. 50.000 sudah, rupiah bukan dolar ya. Kalau saya kalkulasi inflasi hari ini mungkin ya sekitar 50 juta. Kalau hari ini ya 50-100 juta lah, dikonversi dengan kondisi sekarang saudara. Lah saya bilang, Pak gimana bisa buka toko? Bilang gampang. Dia beli semua sampel saudara. Ya dia buka bangunan, dia beli semua sampel. Ya selang yo setengah meter, paku yo dikit-dikit aja saudara. Jadi orang masuk ke tokonya dia bisa melihat semuanya. Tapi semua sampel. Nah setelah bilang aku mau ini, dia lari ke toko sebelah. Beberapa toko dia lari ke sana saudara. Dia bilang saya mau pinjam sekian sesuai dengan permintaan. Nah dipinjamkanlah dia dan dia jual, ada marginnya dikumpul sama dia. Setelah sudah cukup dia beli sendiri. Itu terus yang dia lakukan saudara. Hampir 20 tahun dia punya 3 toko. Saya bilang kok bisa? Dia bilang begini, kalian ya saya 5 bersaudara 4 laki-laki. Kita duduk di meja makan dia bilang begini. Rezeki itu ada di jalan setiap pagi. Bangun pagi, ambil rezekinya. Kalau tidak, ayam nanti ambil. Dipatok ayam. Itu nasihat papa saya. Saya bilang, kok mau Pak orang kasih? Modalnya hanya dipercaya. Itu. Saya mau nanya sama saudara sih.
Kalau orang titip Anda kata-kata, cerita tentang hidupnya, atau bebannya, atau masalahnya kepada saudara, ya ibaratnya aibnya lah sama Anda. Itu berarti dia percaya Anda apa tidak? Percaya enggak? Percaya kan? Kenapa saudara bawa cerita kemana-mana? Kan banyak tuh saudara. Hanya kamu loh yang saya buka. Ya, jangan ngomong-ngomong ya. Siap, kita doakan dia saudara. Terus kita pindah ke orang lain. Ke sahabat kita. Aku punya cerita. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Hanya kamu loh yang saya ceritain. Siap. Dia bawa lagi ke temannya. Punya sahabat lagi dia saudara. Dia bilang, aku mau cerita. Tadi temanku punya teman. Dicerita lagi saudara. Hanya kamu loh yang aku percaya. Jangan ngomong-ngomong ya. Saudara nanti balik kembali sama dia saudara. Saya belajar sama istri. Kami sebagai hamba Tuhan. Setiap kali orang bicara kepada kami anggap itu sebagai kepercayaan. Keep baik-baik. Ini saudara, mulut ini bahaya. Kalau saudara pinjam duit sama orang, dan orang itu kasih pinjam saudara uang, dia percaya sama saudara enggak? Percaya? Iya, dikembalikan apa enggak? Panggil pak, susah pak. Dia lebih galak pak. Ditagih dia lebih galak. Makanya enggak berhasil. Satu kali kami diskusi berdua, saya bilang kenapa ya si A itu kok enggak bisa naik ya? Padahal dia pinter loh, dia orangnya hebat loh. Iya, soalnya dia nggak bisa dipercaya. Circle-nya itu ganti-ganti terus. Nanti kalau circle ini udah mandek, udah habis semua saudara dipalakin gitu ya, pinjam nggak bayar, dia pindah circle lagi, pindah circle lagi, pindah circle lagi. Orang gitu nggak bisa naik. Oh, saya bilang iya. Kepercayaan. Karakter kita itu adalah tanah berkat kita. Anda bisa kelola, Tuhan berikan saudara hal-hal besar. Jadi ini penting saudara. Kalau kita mengerti ini, maka saudara akan bisa melihat sesuatu yang besar. Ada pepatah yang bilang begini, orang itu pak, kalau dititipi kata-kata, nambah. Tapi kalau dititipi duit, kurang. Benar gak sih begitu saudara? Kalau dititipi kata-kata, dikasih bumbu banyak. Jadi gosip. Tapi kalau dititipi uang, kurang. Dipakai sama dia saudara. Saudara orang-orang muda saya mau bilang ya. Punya karakter yang baik. Punya sopan santun yang bagus. Ya, kalau ketemu orang tua, ya dipanggil, disapa. Om, tante, aing, susu. Harus begitu. Kalau tidak, nanti jodohmu lama. Lo bener. Anda cinta sama satu cewek. Anda deketin. Tapi model karakter kayak kita begitu saudara. Itu langsung di blacklist. Iya. Ini pengalaman saya loh saudara ya. Kalau saya lagi kejar cewek ya. Yang paling pertama saya deketin adalah papa mamanya. Itu resep. Iya saudara. Karena yang benteng paling susah itu orang tuanya. Kalau saudara memperlihatkan sebuah attitude yang baik, saudara memperlihatkan sebuah karakter yang baik, Anda ramah, Anda orang yang bisa dipercaya, Anda punya tanggung jawab, saudara. Tuhan akan bawa saudara besar. Kita ini bukan kurang berkat loh, saudara. Cuma kita yang tidak tahu mengelola. Kenapa? Karena kita ini bukan orang yang punya karakter yang bisa dibawa Tuhan. Coba saudara perhatikan ini. Orang ini adalah Daniel, kita tahu ya. Kalau saudara baca, Daniel itu adalah orang buangan sebenarnya. Dia bukan orang Babilonia. Tapi dia punya jabatan tinggi loh. Nah, jabatan Daniel ini adalah di bawah raja ada 3 perwira tinggi. Di bawah perwira tinggi ada 120 pejabat. Daniel itu salah satu dari 3 perwira. Bayangin saudara, bukan orang Babel, orang dari luar, diangkat raja, di bawahnya raja. Akhirnya apa saudara? Cemburu.
Maka kita baca Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Nah, dari 3 wakil raja, dia yang terbaik. Apa kata raja? Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi dia mau ditaruh raja di atas wakil raja. Jadi Daniel, wakil raja, para pejabat. Marahlah saudara. Siapa kamu? Akhirnya apa? Coba lihat saudara. Para pejabat tinggi wakil raja cari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan. Bayangin. Sebab ia setia, tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Coba lihat. Setia, tidak lalai, jarang bikin salah. Orang kalau bisa saudara dapat dipercaya kayak begini, itu enggak usah cari kerja. Order itu datang terus. Anda kalau datang, janjian sama orang, tepat waktu enggak? Ketemu bos yang nungguin saudara loh. Hebat itu. Aduh, maaf. Macet. Tapi kalau itu terus menerus dilakukan, karakter saudara perlu dipertanyakan. Janji saudara bleset, janji bleset. Siapa lagi yang mau pesan? Tuhan berkatilah aku. Tuhan bilang bolak balik saya kasih kamu berkat. Cuma kamu tidak bisa dipercaya. Ini penting saudaraku. Kata yang harusnya dihapus dari kamus kita adalah apa? Lupa. Bilang sama-sama. Lupa. Itu dia. Memang saya pelupa Pak. Oh, mungkin Anda perlu minum ginkgo biloba. Supaya lupanya kurang gitu ya. Tapi saya sudah minum Pak. Memang saya suka lupa. Kalau Anda suka lupa, Anda catat. Iya, itu wajib paksa diri kita. Tanah berkat itu masih keras. Gemburkan dulu saudara. Dibajak dulu. Sampai karakter kita dibentuk kuat. Nanti lihat. Berkat-berkat jasmani. Apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berikan kepada saudara. Di masa-masa kritis. Tuhan kasih saudara. Dan itu akan pelihara hidupmu. Karena Yusuf sudah buktiin. Dia tidak punya modal secara jasmani. Tapi dia punya tanah berkat yang dia kelola. Dimanapun dia ada saudara. Tuhan bawa naik. Karena Allahmu sanggup. Allah kita hebat. Jangan minta mujizat, minta barang jadi, uang jatuh dari langit. Begitu uang jatuh dari langit, begitu buka mata, hilang saudara. Tetangga pada rebutan. Dia kasih saudara benih, Anda tanam, Anda kelola, Anda rawat, Anda panen. Amin. Nah, tanah berkat yang ketiga saudara yang diberikan contoh oleh Yusuf itu adalah keterampilan yang dikembangkan. Ya, coba lihat, baca Amsal 22 ayat yang ke-29. Kita baca bareng nih sama-sama. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Yuk sama-sama. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Saudara, tanah berkat kita yang ketiga adalah keterampilan. Ini harus dikembangkan. Bukan hanya mindset, cara berpikir. Cara berpikir itu bisa membuat kekuatan di tengah-tengah kesulitan. Bukan hanya karakter. Karakter itu bisa menjadi magnet bagi orang-orang datang kepada kita. Tetapi saudara, hal ketiga yang harus dikembangkan adalah skill kita, keterampilan kita. Dikatakan apa saudara? Yang berdiri di hadapan raja-raja itu bukan orang yang tidak skillful. Tapi orang yang skillful, orang yang terampil. Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Kenapa? Karena saya bilang sama saudara, selera raja-raja itu beda dengan orang biasa. Anda gak bisa bawa kualitas biasa, bawa ke rajamu.
Gak bisa. Langsung dicoret. Gak masuk. Karena matanya raja, seleranya raja itu high. High quality. Masalah duit bukan masalah. Dia bisa bayar saudara. Tapi dia membutuhkan sebuah hasil yang bagus. Kenapa saudara? Karena dia raja-raja. Anda nggak bisa saudara. Saudara mungkin berkata begini, aduh barangmu mahal sekali kamu jual. Kalau barang mahal itu identik tidak laku, kenapa ada Michelin Star? Restoran yang mahal luar biasa saudara. Karena itu buat para raja-raja, para sultan yang punya selera tinggi. Saudara, kalau saudara asal produksi, nyanyi asal nyanyi, main musik asal main musik, bagaimana saudara? Anda bisa meninggikan Tuhan. Bagaimana dunia bisa berkata, aku melihat Kristus di dalam hidupmu. Oh, kenapa kamu bisa berkata begitu? Karena Tuhan memberikan engkau hikmat. Dan semua yang diproduksi oleh tanganmu adalah hal-hal yang terbaik. Saya punya teman-teman pengusaha dan keluhannya hampir sama. Pak, aku ini punya karyawan Kristen Pak. Aduh luar biasa Pak. Hampir tiap minggu ke gereja, izin ke gereja, izin pelayanan Pak. Tapi Pak kerjanya Pak, Masya Allah, ampun. Loh kenapa? Jelek Pak. Datangnya telat Pak. Alasannya banyak Pak. Saya suruh kerja ini tundanya Pak. Dan kualitasnya jelek Pak. Maaf Pak ya bukan trauma lagi dengan ambil orang Kristen. Lebih baik non-Kristen dia bilang. Malu kadang-kadang kita. Saudara begini saudara. Pengetahuan raja-raja itu luas dan dalam. Hanya orang-orang yang skillful dan berpengetahuan yang bisa berdiri di hadapan raja-raja. Tanya A, bingung. Tanya B, bingung. Tanya C, bingung. Bagaimana dia mau order? Gimana dia bisa menambah sesuatu? Saya punya teman saudara, dia ketemu sama dia seorang pengusaha juga. Ya, dia bilang begini, Pak saya mau pergi ke kota ini. Oh iya, kenapa? Aduh Pak, ini kota sudah 4 tahun digarap. Nggak bisa tembus Pak. Ya, hanya sekitar 2-3 M aja omsetnya. Nggak bisa dicapai. Padahal itu potensial banget. Hanya dapat 1 miliar katanya. Saya pikir cukup besar juga sebenarnya. Enggak, untuk usaha saya nggak bisa. Kota itu harusnya besar. Lah ngapain kamu ke sana? Ya enggak lah, aku mau kenalan sama bosnya. Saudara tahu saudara, minggu depan dia datang, terus dia kontak saya, kita ketemu, kita ngobrol. Dia bilang begini saudara, saya datang di situ, saya duduk sama siapa? Saya duduk sama ownernya, kita bicara sebentar, 15 menit, dia order hampir 2 M. Kok bisa? Dan dia bikin kontrak sama kita untuk ngambil terus. Apakah karena kamu datang? Enggak. Karena ketika saya datang, dia bicara apa saja, dia mau lakuin apa aja, saya bisa jawab. Oh. Selera raja-raja, pengetahuan raja-raja berbeda. Kalau engkau bisa ada di spesifikasi raja-raja, maka Tuhan akan bawa saudara berdiri di hadapan raja-raja. Anda lihat ini, di rumah Potifar, dia beri yang terbaik. Sampai dari semua budak yang ada, kenapa dia yang menjadi mandor? Yang kedua coba lihat saudara, di dalam penjara. Yusuf itu saudara bebas keluar masuk sel. Dia bisa kunjungin narapidana yang lain. Makanya dia bisa ketemu juru minum, juru roti. Karena dia bebas, nggak terbelenggu, nggak dipenjara. Kepala penjara ngapain? Ya cuma ngawasin aja. Semua dikerjakan sama Yusuf. Karena dia terampil saudara. Potifar itu hanya makan aja diurus sama dia. Sisanya Yusuf. Kepala penjara hanya duduknya aja ngawasin. Sisanya dikerjakan sama Yusuf. Dan saudara lihat saudara, dia skillful di rumah Potifar. Dia skillful di dalam penjara. Anda lihat di mana dia berdiri? Di hadapan Firaun. Dan Firaun duduk di tahtanya. Semua beres. Kemampuan manajerial Yusuf itu luar biasa. 7 tahun kelimpahan. Dia bisa numpuk gandum seperti pasir di laut. Dia bisa tata
waktu keluar itu saudara tidak rusak dan gampang dikeluarkan. Gak mungkin saudara yang paling baru yang diambil. Pasti yang paling bawah yang diambil. Kalau tidak rusak tuh gandum. Gimana cara ngaturnya Pak? Saya juga bingung saudara. Dan saudara perhatikan itu bukan hanya Mesir loh. Seluruh bumi negara-negara itu datang ke Mesir. Dan dia tuker. Pertama pakai duit. Oke, kita bayar kasih gandum. Yang kedua apa? Pakai ternak. Sapi, kambing saudaraku. Domba. Mau taruh mana? Dia tata semua saudara. Sampai orang datang. Uangku habis Pak Yusuf. Kamu punya kambing? Kasih kambingmu. Saya tukar dengan gandum. Masih kelaparan. Masih 5 tahun. 2 tahun lagi. Sudah habis ternak kami. Kamu kasih dirimu. Data. Jadi budaknya Firaun. Jadi semua rakyat Mesir adalah miliknya Firaun. Hebat. Sebenarnya ini luar biasa. Jemaat mula-mula sekali khotbah Petrus 3.000 bertobat, 3.000 dibaptis. Saya mau nanya sama saudara, siapa yang baptis? Petrus. Mati kaku dia saudara di air. 12 rasul kali 3 layani 3.000. Enggak. Timnya. Di masa perjanjian baru, orang jual tanah bawa ke gereja. Orang jual harta bawa ke gereja. Saudara tahu, dibagi sesuai kebutuhan. Kok bisa tidak salah sasaran? BLT aja salah sasaran. Benar gak? Kartu Indonesia Sehat itu bisa salah sasaran. Di masa para jemaat mula-mula, enggak. Itu butuhnya sekolah anak, itu butuhnya rumah sakit, itu butuhnya apa? Makan minum, itu butuhnya semua dibagi sesuai kebutuhan. Siapa yang survei? Siapa yang bendaharanya? Hebat. Gereja mula-mula bukan hanya orang yang punya iman. Gereja mula-mula adalah orang yang bisa dipercaya tapi skillful. Kalau gereja dibangun saudara, dikelola dengan tanah berkat ini, maka Tuhan akan memberikan banyak sekali kepercayaan bahkan di masa-masa sukar. Orang mau bilang resesi, orang mau bilang krisis, kelola 3 tanah berkat ini, maka saudara akan dilepaskan dari masa-masa sukar. Karena Tuhanmu adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Amin, saudaraku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri datang sama Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Makasih Tuhan, Kau di hatiku, Kau
pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku.